Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Valentina Sylvia Agustin selaku ketua, ada Kak Nova, Taufan, Iqbal, Brian, dan juga Siva. Kami akan membawakan sebuah podcast yang membahas mengenai penanganan COVID-19 dikaitkan dengan materi negara dan juga hak asasi manusia. Gimana nih teman-teman? Belum pernah kan ya kita ketemu secara langsung? Tapi Kak Nova udah pernah kan ya ke kampus? Enakan offline atau online sih Kak? Enakan offline sih, menurut saya. Iya deh, kayaknya enakan offline. Kalau online gini, kan kita sebatas spiritual ya. Iya. Pengen bosenin. Tapi ya nggak tahu, kan ada yang mungkin ada yang suka online, ada yang suka offline. Iya sih, benar-benar. Tapi kan ya, ini demi kebaikan dan keselamatan bersama toh. Jadi pergerakan kita tuh dibatasi gitu. Kemarin itu kan pemerintah buat larangan mudik tuh. Nah, itu juga kan katanya tujuannya buat biar kasus COVID nggak melonjak. Menurut kalian sendiri gimana? Setuju atau enggak? Enggak, aku nggak setuju sih. Kenapa? Jadi gini, pandemi di Indonesia kan sudah mulai mereda dari... Jadi juga karena vaksin kemarin cukup karena pemerintah memperbolehkan masyarakat untuk sholat tarawih di masjid, sektor pariwisata sudah mulai dibuka, masa mudik nggak boleh kan? Setuju sih, aku juga nggak setuju sama kebijakan pemerintah yang satu ini. Kalau menurutku pemerintah kemarin kan mendatangkan tenaga kerja asing, tapi kok malah membuat larangan mudik untuk warga lokal. Justru kalau menurutku orang-orang dari luar negeri inilah yang harusnya dilarang atau dikurangi untuk masuk ke Indonesia. Saya di luar sana. Kalau kita kan cuma dari wilayah lokal aja. Nah, ini juga membuat kecemburuan sosial gitu menurutku. Nah, iya benar tuh yang dikatakan Brian sama Nova. Iya. Tapi aku setuju. Menurutku ya, larangan mudik saat Lebaran kemarin tuh udah benar gitu. Karena kalau nggak ada kebijakan kayak gitu, bisa aja pertambahan kasus positif meningkat kayak tahun sebelumnya kan. Tapi ya kita bisa lihat setelah larangan mudik selesai, nyatanya masyarakat malah banyak yang mudik. Jadi mereka tetap mudik, tapi bedanya mudiknya itu sedikit ditunda gitu. Tapi ya seenggaknya nggak sebanyak tahun-tahun sebelumnya. Akibatnya ya setelah Lebaran, kasus positif sekarang ini meningkat gitu sih. Nah iya Len, aku setuju banget. Aku juga mikir gitu, soalnya pencegahan penularan COVID-19 ini dengan dibuatnya larangan mudik udah tepat banget menurutku. Soalnya kan negara kita juga masih dalam suasana COVID dan belum semua masyarakat mendapatkan vaksin. Jadi ya diharapkan semua masyarakat Indonesia bisa memahami dengan diberlakukannya larangan mudik ini agar supaya menekan kasus persebaran COVID ini dari yang ingin pulang kampung atau pulang ke daerah-daerah pelosok. Karena bisa dilihat persebaran COVID berasal dari kota-kota besar paling banyak seperti Jakarta, Depok, dan sebagainya. Sehingga dikhawatirkan jika diperbolehkan mudik pada Lebaran tahun ini, maka virus ini akan menyebar di pedesaan. Karena di sana masih jarang banget kasus COVID-nya. Tapi kalau menurutku ya, mudik dilarang. Piknik ke tempat objek normal diperbolehkan. Bukannya itu juga mengundang kerumunan. Pemerintah juga sudah mengizinkan ibadah sholat tarawih di masjid, bahkan sholat Idul Fitri pun di masjid. Menurutku kebijakan larangan mudik ini tidak seimbang dong dengan hal-hal yang aku sebutin tadi. Karena hal tersebut juga mengundang kerumunan gitu. Seharusnya pemerintah nggak memperhatikan aspek kesehatan saja, melainkan juga memperhatikan aspek ekonomi dan budaya dong.
Bisa saja kan masyarakat tetap dibolehin mudik dengan syarat menyertakan hasil tes PCR negatif itu ke setiap pemudik. Kan udah lama. Jadi udah saatnya dong kita harus menikmati kehidupan era new normal ini. Ya enggak sih? Nah, iya, tadi aku bilang, jadi kayak ada kecemburuan sosial gitu kan. Kalau menurutmu gimana sih, Pak? Kalau aku sih setuju. Pemerintah kan udah berupaya dengan membatasi pergerakan kita toh. Jadi kita sebagai masyarakat juga harus mendukung kebijakan pemerintah biar pandemi ini cepat berakhir di Indonesia. Lagian kan kalau pandemi makin cepat mereda, kita juga bisa makin cepat beraktivitas secara lebih bebas. Kalau aku sendiri sih ya taat aturan pemerintah, nggak keluar rumah kalau nggak ada urusan penting. Jadi aku juga mendukung kebijakan larangan mudik Lebaran waktu itu. Oh iya, ini aku juga udah ada rangkuman nih data pertambahan kasus COVID, bisa di-share ya. Nah, bisa dilihat pertambahan kasus dari tanggal 2 sampai 5 Mei ini berada di kisaran angka 4 sampai 5 ribuan. Nah, jadi ini masih bisa dibilang stabil. Tapi di tanggal saat diberlakukannya larangan mudik, ini kasusnya naik turun, nggak stabil gitu. Barulah dari tanggal 20 sampai 26, ini berada di angka 5 ribuan. Lalu setelah 2 minggu diberlakukannya larangan mudik ini, kasusnya naiknya nggak terlalu begitu signifikan gitu. Justru kalau nggak ada larangan mudik ini, pasti angka pertambahannya jauh lebih banyak gitu. Tunggu. Coba lihat, setelah larangan mudik itu justru kasus positifnya meningkat. Berarti kebijakan ini nggak efektif dong, ya nggak? Kalau menurutku sih kasusnya meningkat karena kan orang-orang mudiknya setelah Lebaran atau setelah larangan mudik itu selesai. Dan mulai tanggal 12 sampai 17 itu bisa kita lihat kasusnya cenderung menurun. Jadi kalau menurutku ini cukup efektif sih. Enggak, kalau menurutku dari tanggal 12 sampai 17 kasusnya menurun itu bukan karena efek larangan mudik ini. Masyarakat kan nggak mudik setiap hari. Jadi menurutku angka penurunan itu bukan karena itu sih. Ya, menurutku juga gitu sih, benar. Ya benar ya. Iya juga sih, tapi aku tetap setuju sama kebijakan pemerintah ini karena menurutku akan fatal jadinya kalau nggak ada larangan mudik kemarin itu. Ditambah lagi kan varian COVID udah mulai masuk nih ke Indonesia dan penyebarannya juga udah mulai cepet dan meluas gitu. Ya nggak sih? Ya, oke. Habis ini aku bisa nyimpulin bahwa terlepas dari pendapat kita yang tapi larangan mudik Lebaran kemarin itu memang nggak bisa membuat kasus penambahan setiap harinya menurun. Tapi kebijakan pemerintah tersebut cukup efektif agar kasus COVID setelah Lebaran nggak membludak. Setuju nggak? Ya, setuju ya. Oke deh, jadi gitu ya. Pokoknya kita harus tetap jaga kesehatan masing-masing dan juga kesehatan orang lain juga. Tetap menerapkan protokol kesehatan juga. Terima kasih teman-teman untuk diskusinya hari ini. Terima kasih Terima kasih teman-teman. teman-teman.